dalam menahan listrik yang mengalir dan dari batuan tersebut. Ya, semakin besar nilai semakin besar nilai hidrokarbon semakin besar nilai resistitivitasnya. Kita ketahui bahwa aliran listrik itu tidak bisa mengalir atau tidak bisa dihentikan di udara. Ya. Jadi kalau misalnya semakin apa namanya semakin membuat gas untuk gas lokasi nilai resistitivitasnya akan lebih besar hal batuan ini ataupun batuan yang mengandung minyak ya di dalam pori-pori batuannya ataupun justru malah kalau di dalam pori-pori batu air dia akan bernilai kecil resistitivitasnya. Nah, beberapa alat yang apa namanya yang digunakan itu adanya biasanya dia melihat tampilan dari yang dihasilkan dari alat gas yang dihantarkan ke bahan di berapa pelambatan si batuan tersebut menyebabkan induksi tersebut ya. Nah, tujuan dari pengukuran resistitivitas pertama adalah untuk bisa menentukan berapa nilai resistitivitas batuan di daerah embedded zone. Nah, ini adalah inti dari resistitivitasnya itu ya. Jadi kan embedded zone ini adalah target utama kita gitu ya untuk mencari besar nilai saturasi hidrokarbon yang dalam pori-pori batuan. Nah, akan tetapi pastinya akan dipengaruhi oleh zona-zona yang si elemental. Nah, dimana kita bisa mengkoreksi maka besar dari pohon yang bisa kita harus mengetahui dari embedded zone-nya kan di transisi zone sehingga perlu dilakukan juga resistitivitas pada zona-zona yang kurang ataupun pada zona-zona transisi. Jadi untuk mengetahui sebuah karbon dan X2. Nah, untuk bisa tahu besar dan transisi belum beberapa yang pertama pastinya adalah jenis apakah batuan tersebut adalah shale ataukah batu pasir ya ataupun reservoir prospek kita. Kalau misalnya batuan yang memiliki jenis batu shale itu ya pastinya nilai resistitivitasnya akan sangat kuat karena di dalam shale ini memang memiliki porositas ya, tapi nilai porositasnya juga cukup besar ya. Terus juga ikatan antara butir batuan dan shale itu lebih padat ya, lebih tipis lebih tipis batuannya lebih kecil lebih lebih baik keterkaitan antara butirnya tapi juga sangat sedikit bahkan tidak memiliki porositas efektif di dalam butir tersebut. Mungkin ada tetapi sangat-sangat kecil dan biasanya porositas efektif financial itu adanya
apa namanya patahan maupun sesar ya yang terjadi akibat pergerakan dari lempeng ini. Ya. Misalnya kalau shell memiliki memiliki porositas aktif, itu biasanya harus dicek tuh apakah porositas ini adalah porositas primer, sekunder, ya. Gas yang dihasilkan juga pastinya tergantung dari pembentukan porositasnya. Dia diakibatkan karena adanya di daerah sel itu ataukah karena memang pengendapan awal. Biasanya kalau pengendapan awal sel tidak memiliki nilai porositas aktif. Jadi porositas total dia punya, tetapi untuk porositas aktif yang saling berhubungan itu sangat kecil sekali ya, bahkan diabaikan. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah porositasnya. Jelas ya, semakin besar nilai porositasnya, maka semakin semakin memberikan penghambat gitu ya bagi si listrik untuk bisa teralirkan dengan sempurna. Maka seperti itu yang kita ketahui ya, kalau misalnya porositasnya besar lalu isinya adalah gas ya pasti dia tidak bisa mengalir melalui porositas tersebut ya, pasti hanya melalui butir batuan. Sedangkan melalui butir batuan itu ada torosity itu ya. Torosity itu kan adalah arah aliran ya, arah jalur lah ya. Arah jalur tercepat fluida itu bisa evaporasi ya, mengalir di dalam batuan melalui proses. Nah, kalau misalnya dia porositasnya itu bernilai besar, isinya akan mengaruhi nilai dari resistensi. Lalu jenis fluidanya ini juga hal yang sangat. Kalau misalnya jenis fluida gas, ya pasti akan memberikan nilai resistivitas yang sangat besar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa listrik atau aliran listrik itu tidak bisa mengalir melalui gas. Ya. Tapi kalau misalnya fluidanya adalah minyak, liquid ya, hidrokarbon yang liquid itu ya, itu masih tetap bisa mengalir tapi sampai besar gitu. Nah, tapi kalau fluida yang terkandung di dalam itu ada air, yang terkandung di dalam sitasnya adalah air, sudah pasti dia akan memiliki resistivitas yang kecil ya, karena air itu adalah konduktor ya. Apalagi kalau sifat dari air formasinya salt water ya, pasti akan sangat kecil sekali nilai resistivitas. Nah, lalu berdasarkan jangkauan pengaruhnya, ini tadi kita bahas ya, zone itu kita membutuhkan deep investigation. Kenapa kita membutuhkan deep investigation? Karena kita harus menjangkau zona ataupun area reservoir kita yang belum terinvasi oleh lumpur ataupun mungkin oleh fluida kompresi itu yang mempengaruhi karakter dari si batuan di sekitar area yang terinvasi tersebut. Jadi kita ketahui bahwa si lumpur itu memang cukup dalam, sehingga untuk bisa menjangkau area di zone alat yang bisa menjangkau atau menembakkan arus listrik dengan dengan area yang lebih jauh. Nah, untuk flash zone ini adalah zona itu kita bisa memerlukan shallow di sekitar area lokasi ataupun sekitar
sumur kita ya dengan jarak di mana lumpur itu terinfeksi full terinvasi oleh lumpur. Nah, sedangkan untuk yang transisi zone itu medium investigation. Ini itu adalah zona yang uh, sebagiannya itu terinvasi oleh lumpur dan sebagian itu adalah hidrokarbon, ya. Tapi uh, dia diantaranya itu sudah saling campur, gitu. Tapi masih memiliki perbedaan pisah, memiliki tegangan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari resistor. Lihat ya, ada electric load, ada induction load, ada latent load, ada micro resistivity load, ada micro load, ada load, ada micro spherical focus load, ada proximity load ya, ada di electric load pun electromagnetic proximity. Nah, saya mungkin electric load dan induction. Nah, ini adalah prinsip dan resistivity dan induction load. Electric load untuk apa namanya ya di biasanya uh, yang berada di formation yang zone yang mendeteksi hidrokarbon ya. Gitu. Untuk yang apa namanya kita bisa memperoleh baik resistivity maupun resistivity, porosity dan temperatur. Lalu untuk yang apa semi konvektif dan ya itu kita akan resistivity untuk mengetahui tekstur relation, price responding, stick, function, pressure, and self density, lalu source of identification dan source of motivation. Nah, ini kita bisa integrasi dengan core untuk yang tekstur batuan, lalu untuk lagi kita bisa menggunakan kita bisa sesnya dari gross function atau ini kita bisa melihat dari normal persepsi. Lalu untuk yang social identification dan social identification itu semua dari sonic dan density log ya. Nilai informasi.
Nah, ini kita lihat di sini untuk ya, jadi ada yang washout, ada yang filter application, ya. Jadi ada damage zone adalah kan filtrat ya, filtrat sehingga dia merusak listrik batuan yang ada di sekitar area yang terinvasi tersebut ya. Jadi untuk mat system invasion ini ada oil gas mat, ada water gas mat. Nah, pemilihan jenis dari apa namanya bahan dasar lumpur itu juga mempengaruhi saat pembacaan nilai resistivity. Jadi kalau misalnya kita menggunakan resistivity tool itu terus kita bahan dasar oil, nah itu nanti akan mempengaruhi dia akan membaca apa namanya nilai resistivitas yang sangat besar di awal sehingga nanti akan mempengaruhi justifikasi kita untuk membedakan mana yang sama oil dan air ya. Nah ini adalah efek dari lumat dan share gitu ya. Jadi biasanya lebih dominan akan merusak formasi itu pada formasi sandstone ya. Kenapa dia lebih mudah menginvasi pada formasi sandstone dibanding formasi karbonat karena biasanya nilai permeabilitas dan nilai kapasitas efektif formasi sandstone itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan formasi karbonat ya. Karena formasi karbonat itu yang tahu kan dia memang porositasnya besar gitu ya, tapi untuk porositas itu dia relatif lebih kecil dibandingkan dengan formasi sandstone. Nah ini adalah gambar ya. Nah untuk resistivitas sendiri ya, lumpur memiliki resistivitasnya sendiri, lalu mat filtratnya memiliki sendiri, mat cake juga memiliki nilai resistivitas sendiri. Apa namanya? Jadi dia digunakan untuk melakukan comparison nantinya ya, si resistivity mat, resistivity filtrat dan resistivity cake tersebut. Nah ini untuk yang borehole itu ada RM dan RMC. RM itu adalah borehole resistivity, untuk RMC itu adalah market resistivity. Untuk embedded zone kita akan memiliki nilai RMF, XO dan SXO. Material threat resistivity, embedded zone resistivity, dan embedded zone water saturation. Nah untuk yang unembedded zone kita akan memperoleh nilai-nilai RW, RT, dan SW. RW itu adalah interstitial water resistivity, jadi kita biasanya mengambil nilai RW itu pada zone water bearingnya ya. Jadi nanti kita tidak asal taruh titik untuk bisa menilai resistivity air di formasi tersebut ya. Jadi tetap harus ada referensi kita mengambil titik untuk menentukan nilai resistivity air itu di kedalaman sekian di zona ini itu harus memiliki nilai referensi juga ya. Maksudnya harus sudah dasar ya kenapa diambil di daerah. Nah untuk RT ini adalah unembedded zone resistivity, jadi kita melakukan pembacaan itu. Biasanya dua itu yang deep resistivity ya. Jadi dia yang nanti menjadi acuan untuk embedded zone-nya. Lalu unembedded zone water saturation. Nah inilah hasil yang kita apa namanya kita kan
hasil dari si itu kita gunakan untuk menghitung cadangan nantinya ya, nilai cadangan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi resistensi pengukuran dari resistensi ya. Invasi dari mat filtrat, mat yang ada di borehole, jenisnya apa, ya, nilai resistivitasnya berapa, lalu resistivitas solid nya, lalu marketnya ya. Nah, jadi untuk apa namanya ini itu yang nantinya kita gunakan dilakukan koreksi. Jadi nanti kalau adik-adik software ya itu nanti akan ada resistivity correction, borehole correction. Borehole correction ini digunakan untuk mengkoreksi nilai resistivity agar tidak dipengaruhi oleh uh, mat filtrat invasion ataupun zona invadernya ya. Tuh. Nah ini adalah baca resistisi di mana untuk ini variable zone dia biasanya akan relatif lebih besar ya, untuk lebih besar, terus untuk yang karbon versus air zona saturasi itu akan terlihat perbedaan penurunan dari suhunya. Nah, lalu kita juga akan estimasi hidrokarbon saturation. Lalu dari situ kita bisa nilai kapasitas, lalu kita bisa melakukan analisis. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan pengukuran resistitivitas. Yang utama adalah electric resistivity. Jadi electric lock, electrode tools itu menggunakan aliran listrik ya, dengan membaca informasi dari elektroda. Jadi biasanya ini membutuhkan jenis bahan dasar dari lumpur pemborannya yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran elektrik. Lock itu adalah water basement. Jadi kalau misalnya pemborannya menggunakan oil basement, terus membaca itu menggunakan elektrik lock, tidak akan diperoleh hasil yang tidak akan diperoleh hasil yang baik dari pembacaan. Lalu induction tools ini dia menggunakan magnetik ya, tadi yang saya katakan dia kalau induksinya, lalu nanti baca yang terjadi di dalam batuan. Nah, biasanya ini bisa digunakan basement, fresh, pun salt. Jadi dia tidak terpengaruh oleh jenis lumpur yang digunakan. Nah, ini adalah gambaran dari elektrik lock ya. Jadi ini menggunakan wireline. Elektrik ini dia ada deep, ada shallow. Biasanya dia bisa digunakan deep maupun shallow ya. Dan biasanya dia ketika melakukan pembuangan juga berlangsung.
Nah, ini adalah prinsip dari resistivity product tools. Nah, ini ada saya sendiri ya. Ini bisa dibaca. Nah, kalau ini sudah dua lateral ya. Ini bahasa Bu Puri atau Bu Asri sih. Ya. Ini lateral tools. Itu akan di ini zone juga nanti akan di zona yang terinvasi. Kemudian itu ada di microspherical ataupun bisa menggunakan RS ya, ILS di zona shallow ya. Tapi ini nanti akan dibahas oleh ini. Nah, ini adalah induction lock saya akan masuk ke sini. Jadi induction lock ini adalah tes yang satu-satunya yang bisa digunakan di basement. Ya, jadi kalau misalnya pemborangan basement, maka adik-adik apa namanya untuk menggunakan tes harus menggunakan induction lock ya. Jadi jangan menggunakan lateral lock. Gitu. Lateral lock itu salah satu yang menggunakan listrik itu ya electric lock atau jadi lateral lock, electric lock tidak bisa digunakan. Dia akan terganggu oleh nilai resistivitas dari si pemborannya. Nah, untuk electrodes device-nya ini itu ya, jadi ya bisa digunakan ukurannya tidak, tapi dia biasanya harganya itu nah jadi di sini kalau kita lihat ya emosi itu nah dia khususnya untuk minimalisir ya pengaruh dari gobol ataupun bor yang kira besar gitu ya. Nah, karena dia menggunakan induksi ya, jadi bukan listrik karena untuk melihat seberapa besar. Nah, ini biasanya didesain untuk deep investigation. Tapi tadi juga berarti bahwa induction juga ada yang induction lock shallow gitu ya. Jadi induction IMM dan ILS, ILD, ILM, IL induction lock deep. Jadi untuk yang deep, iya. Kalau untuk yang transisi dia menggunakan ILM, induction lock itu yang kelas ya terinfeksi itu biasanya induction lock shallow. Lalu untuk induction lock ini itu dia di sesi
mengupgrade listrik dengan digunakan kan develop ini ada di INF. Nah, saya lupa kayaknya dari INF itu lupa sih, nanti saya cari tahu lagi. Saya takut kebalik. Ya. Tapi intinya dia ada ILD yang betul-betul ILD untuk ILS coba nanti saya cari. Kalau tidak salah saya itu dapat data ILS-nya. Nah, lalu dia memiliki high resolution. Nah, itu untuk yang algoritma namanya HRD, lalu yang medium FM, high resolution, deep resolution. Solusi namanya apa? Nah, kemudian nah, ini kalau kita lihat di sini saya draw ya. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik, nah ini adalah alat dari induction lock-nya ya. Jadi dia biasanya satu rangkaian itu dipasangi beberapa alat. Jadi jangan membayangkan bahwa satu track ya. Jadi misalnya kita turun ya ukur gambarnya terus cabut lagi dan ukur yang lain cabut lagi ukur yang lain, tidak seperti itu adik ya. Jadi peralatannya itu dipasang dalam satu rangkaian. Jadi saat melakukan pengukuran lock ya, itu alat-alat itu sudah terpasang semua di dalam satu ya. Nah, tapi biasanya susunannya itu yang harus nah itu sudah juga berada lupa itu ya. Coba saya cari lagi referensinya. Jadi itu susunannya itu harus tersusun dengan sesuai gitu ya. Misalnya ada yang ya, pembacaan dari listrik ya, sehingga tidak boleh nah kalau di sini ini alat gamma wave dengan alat resisi. Kalau kita tahu gamma ray ini kan dia menggunakan pembacaan dari pembacaan dari radiasi ya, radiasi dari baik itu uranium, tritium, gitu ya. Nah itu di dibaca atau diangkat gelombang radiasi dari dia dipasangkan dengan listrik karena dia tidak memiliki apa namanya baik transmisi maupun receiver dari si alat ini ya. Nah jadi dia menembakkan gelombang induksinya gitu ya ke sini ke sana ke sini ke sini gitu ya. Nah dia memancarkan gelombang induksinya nanti dia apa namanya kan terbaca oleh receiver
dia akan memantul gitu ya. Bisa itu akan terlihat berapa nilai resistivity dari baterai. Ini jadi pengukurannya itu kalau jadi dia bukan mengukurnya dari atas ke bawah. Tapi sebenarnya bisa mengukur dari atas ke bawah, ya atas ke bawah mengukur SAL. Tapi pola pengukuran data log untuk atas ke bawah itu biasanya dia digunakan LWD ya, logging WLD. Tapi kalau misalnya uh, loggingnya ini dilakukan tersendiri atau terpisah dari drilling itu, biasanya dia konsepnya itu bottom hole, hole, total depth, lalu nanti dia ditarik ke atas sambil semua alat ini berfungsi. Jadi pengukuran itu dari bawah ke atas. Makanya kalau kita lihat ya ini transmitternya ini ada dua ya, posisinya ada di atas dan ada di bawah. Kalau misalnya logging while drilling, kan dia posisinya dari atas ke bawah ya. Nah, transmitternya ini kan karena dia ini atas bawah memancarkan gelombang induksinya ya gitu. Ini sama ya. Nah, nanti saat ini bawah dia memantul dibaca oleh receiver. Ke bawah lagi dibaca receiver, ke bawah lagi baca receiver lagi. Seperti itu ya. Nah, kalau konsepnya dari bawah ke atas, dia yang bagian atas ini dia fungsi, lalu dia naik dan dibaca oleh receiver. Naik dibaca oleh. Nah, ini ya, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi dari tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Wasri ataupun Bu Juri gitu ya. Jadi biar adik-adik tahu ataupun kalau clear gitu ya, paham bahwa kalau anak itu bukan turunin satu-satu, jadi nanti di ukur ganti lagi, ukur ganti lagi itu akan waste time, waste money, gitu ya. Karena penyewaan rig itu secara per jam. Kalau misalnya kita tidak sekaligus menggunakan alat, ukur itu akan menggonggong biaya dua si sewaan dan juga pastinya operator dari si alat ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tadi sebelum saya lanjut? Kalau Pak, saya ingin bertanya tadi saya kurang nangkep untuk logging while drilling itu tadi gimana ya Pak? Ya, logging while drilling itu kan dia maksudnya prosesnya atau Iya prosesnya Pak. Oke. Nah, jadi untuk logging while drilling itu kan dia melakukan pembacaan ataupun melakukan pengukuran log, ya, melakukan pengukuran log itu saat berbarengan dengan dilakukannya pengukuran. Biasanya ya ini diletakkan dengan ini berdasarkan bit, berkaitan dengan bit. Dia posisinya berada pada drill pilar ya, si ininya ya, si alat-alat losnya. Jadi saat dia melakukan pengukuran, nah alat-alat ini sambil beroperasi gitu ya. Ini sambil menembakkan apa? Menembakkan gelombang induksinya, kalau induction lock, kalau lateral lock memancarkan gelombang listriknya gitu ya. Nah, ini kan ada dua transmitter Mas ya. Nah, dua transmitter ini itu dua-duanya mengeluarkan gelombang gitu ya Mas ya. Baik gelombang listrik kalau lateral lock, kalau misalnya induction lock berarti gelombang induksinya yang ditekan. Ya, dua-duanya ini
akan mengeluarkan gelombang mesin. Nah, saat ini misalnya ini sudah ketembus lapisan 1 gitu ya. Nah, dia mau turun lagi ke lapisan berikutnya. Nah, ini dia turun. Ini kan udah memancarkan gelombang nih. Dia udah memancarkan gelombang induksi gitu ya, sebelah arah. Nah, nanti saat dia apa namanya? Saat dia ketemu dengan butiran-butiran batuan yang tidak bisa dia itu ya, nah, dia akan kembali ke receiver ini. Jadi saat ini turun alatnya gitu ya, nanti dia akan ditangkap oleh si receiver yang ini gitu. Jadi dia turun ditangkap receiver, dia turun ditangkap receiver. Biasanya maksimal apa namanya? Bukan maksimal ya, minimal baiknya kualitas yang dianggap baik dari pembacaan si resistivity itu minimal ketebalan reservoir ataupun lapisan itu adalah 10 feet kalau saya nggak salah ya, itu menurut dan lagi apa ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 10 feet biasanya misalnya dia membaca resistivitasnya begini gitu ya, ini misalnya 10 feet. Nah, ini begini baru begini. Tapi kalau misalnya ketebalannya itu hanya 5 feet ataupun 2 feet gitu ya. 5 feet, itu 5 feet. Nah, kalau misalnya pas ditembakkan gelombang induksi ke reservoir, sebenarnya dia isinya hidrokarbon gitu, tapi saat dia alatnya turun gitu ya, saat alatnya turun ke bawah, nanti yang akan kebaca itu lebih cepat adalah jadi harusnya dia kan resistivitasnya begini gitu ya, gede. Nah, cuman saat dia mau membaca yang ini, dia udah ketemu lapisan shell lagi, dia maka akan begini gitu. Jadi apa namanya, pembacaan itu kalau yang kurang dari 10 feet, kita ya namanya dia mau membaca fluida hidrokarbon tapi udah keburu ketemu dengan lapisan shell. Jadi si alatnya ini ngebacanya nggak ini gitu ya, nggak maksimal lah. Jadi kalau logging well drilling seperti itu mas, jadi misalnya dia ngebor gitu ya. Nah, alat ini memancarkan gelombang listrik ataupun gelombang induksinya gitu mas ya. Memancarkan, terus dia berhasil nembus, ini kan otomatis kan akan ke bawah, ngebor ke bawah lagi gitu ya. Nah, yang tadi sudah dipancarkan akan diterima oleh receiver. Nah, nanti yang bawahnya dipancarkan lagi, terus nanti saat sudah berhasil menembus lagi lapisan atasnya, diambil lagi yang lapisan atasnya tadi oleh receiver. Seperti itu mas. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Bagus ya. Oke. Nah, ini adalah prinsip ya. Prinsip. Ini sama seperti ini ya tadi yang sudah semua dimencarkan gelombang dari transmitter. Ya, nah dia memancarkan nanti si ya, menerima menerima gelombang yang sudah. Karena induction lock dia yang dipancarkan adalah gelombang induksinya gitu ya, bukan aliran listriknya yang dipancarkan, gelombang listrik, tapi gelombang uh, induksinya, gelombang magnet. Dia menganut prinsip induksi. Nah, ini adalah konsep dari untuk ya apa namanya perhitungan dari alatnya ini tadi.
Jadi si receiver-nya itu akan menerima konduktivitas, akan membaca konduktivitas dari batuan. Jadi yang sebenarnya yang dibaca oleh receiver-nya itu bukan resistivitasnya, tapi konduktivitasnya, kecepatan rambat dari si gelombang induksi tadi dibaca, ataupun kecepatan gelombang listrik tadi terbaca oleh receiver, lalu nanti dikonversi ke resistivitas. Kalau merubah konduktivitas ke resistivitas itu kan 1/konduktivitas ya untuk yang resistivitas itu. Nah ini kenapa di 1000 karena ini uh, mili ohm ya. Ini kebalik ya. Ini mili ohm gitu ya. Sedangkan untuk resistivitas adalah ohm meter. Maka ini di kalau misalnya sudah sama itu satuannya maka 1/C. Nah ini kalau kita lihat di sini ya untuk induction electrode ini skalanya itu ya ya. Nah kebanyakan sekarang ini skalanya itu sudah skala logaritma. Ini untuk yang old ya, zaman dulu ya. Dulu dia ada seritasnya menggunakan skala linear. Dan sekarang ini dia menggunakan skalanya adalah logaritma. Nah ini kalau kita lihat ya, yang sekarang nih dia sudah menggunakan skala logaritma. Nah ini kalau adik-adik lihat di sini ya, dia ada ILD, ILM, MSFL. ILD ini untuk yang deep, zona unintegrated. Kalau yang ini adalah zona transisi. Untuk yang MSFL ini adalah semi. Nah kalau dilihat di sini ILD pasti akan lebih besar ya nilainya ketimbang dengan ILM dan MSFL. Nah, kalau misalnya nanti nilainya itu lebih kecil dibandingkan dengan ILM atau nah, dia berarti indikasinya zona tersebut adalah berisi apa namanya zona air gitu ya, zona air, tetapi salinitas dari air formasi lebih tinggi ketimbang dengan salinitas air lumpurnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ya, kalau tadi dilihat di yang zona ini, ya, lihat ini ILD-nya dia lebih rendah dari MSFL. Ini MSFL-nya yang ini MSFL, ini yang ILD. Halo Pak Sigit, Ya. mohon maaf Pak, suara background-nya agak itu Pak, jadi kurang kedengaran suara Bapak. Oke, sorry. Sudah terdengar sekarang? Sudah Pak, sudah jauh. Oke. Nah, untuk ini kalau dilihat ini adalah grafik MSFL besar dibandingkan dengan ILD-nya. Nah, berarti ini indikasinya adalah air dari lumpur, ya, water basementnya ini salinitasnya lebih kecil dibandingkan dengan air formasinya. Ya. Jadi konsepnya berarti ini seperti SP gitu ya. Kalau SP-nya itu jadi nilai RM
resistivity mat-nya ini itu lebih besar dibandingkan dengan resistivity airnya, ya berarti ini ya, resistivity air lebih kecil daripada resistivity. Nah, jadi ini kalau yang di sini ini mat filtrat ya, RMF. Ini nggak mau, sorry. Jadi untuk yang case yang ini, zona yang ini, dalaman ini ya, sampai sini. Nah, kalau kita lihat dia nilai RW-nya itu pasti akan lebih kecil daripada RMF-nya. Nilai RMF-nya ini lebih besar nih. Nanti RXO-nya ini lebih besar. RXO-nya akan lebih besar dari RW. Ya, itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Nah, ini adalah induction ya. Jadi logarithmic scale, corresponding ya, 5 different induction log measurement. Jadi dia melakukan perhitungan 5 induction log yang berbeda gitu ya. Jadi dia kalau dilihat di sini ada 5 pengukuran yang berbeda padahal dia di zona yang sama. Ini lihat di sepanjang zona ini dia memiliki 5 pertemuan. Nah, ini dibedakan oleh apa? Dibedakan oleh zona investigasi. Ya. Kalau ada lihat di sini 10 inch investigation, 20 inch investigation, 30 inch investigation, 60 inch investigation ya. Lalu RT dan RX. Jadi dia dibedakan oleh namanya jari-jari investigasinya. Nah, ini LWD versus Square. LWD tahu ya tadi ya, logging while drilling, jadi dia melakukan borang sambil melakukan log, ya. Kalau yang wireline selesai pemboran sampai ke total depth baru diturunkan log. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau untuk yang borehole LWD untuk borehole correction gitu ya terhadap formasi ini lebih kecil invasi lumpurnya dan kan yang akan terbaca oleh alat log. Beda dengan wireline logging ya. Kalau wireline logging dia akan terkena efek dari zona invasi. Terus dia moderate terhadap efek ya. Kalau yang borehole, kalau yang LWD ini logging dia kecil kena borehole. Iya, zona invasinya juga kecil. Tapi kalau yang wireline karena dia sudah selesai pemboran baru diturunkan terus dibaca. Nah, ini dia akan mendapatkan dampak dari borehole effect. Nah, untuk peralatannya ini steel collar dan bit ya, jadi dia dipasang di drill collar ya. Terus dia no electrode. Kalau untuk yang wireline ini dia fiberglass atau plastic tool, dia menggunakan banyak listrik gitu ya. Lalu variabel diameter of mesinnya antara 10 sampai 10. Yang LWD, logging WD itu sampai ya, zona investigasi. Lalu untuk variabel efisiensi, terus dia memiliki variabel
frekuensi dari induksinya. Terus dia lebih cepat ya, pembacaan alatnya itu dia lebih cepat dibandingkan dengan LWD kalau yang wireline. Karena apa? Karena kalau LWD itu kan dia sambil melakukan pemboran, belum tentu melakukan pemboran untuk menembus kedalaman itu tuh akan cepat gitu ya. Ya belum bisa penuh, belum bisa dipastikan cepat dia akan menembus zona berikutnya ataupun kedalaman berikutnya, karena kita harus lihat dari rate of penetration-nya itu ya, jenis dari lapisan yang kita tembusnya, seberapa lama nanti kita bisa menembus lapisan tersebut gitu ya. Nah itu juga akan mempengaruhi uh, lamanya pembacaan. Untuk ini adalah rule-nya ya, separation effective and shallow residue to just present information condition. Nah jadi harus ada separasi gitu ya, batasan antara si uh, resistivity untuk yang deep dengan shadownya, dengan berfoto nanti adalah saling mempengaruhi. Karena kan sama-sama dia gelombang yang sama. Nah, kecuali misalnya yang satu ILD, yang satu S, ya sorry, LNS, L. Misalnya sama-sama pakai IFM, dia harus ada separasi di antara dua alat tersebut. Nah ini kalau dilihat ya, formation pure fluid ini lebih resistif dibandingkan filtrat, RDIP lebih besar daripada slow. Oke, ini yang tadi ya, jadi nilai resistivitas fluid dari yang ILD-nya lebih besar daripada yang shallow, berarti dia uh, apa namanya, isi dari si itu beda, lemaknya gitu ya, kemungkinan itu ya itu bisa jadi adalah ternyata RD-nya itu lebih kecil dengan RXO-nya yang menaiki, berarti nilai RMF-nya itu ya lebih besar dibandingkan dengan RW. Jadi nilai RW-nya itu resistivitas bibitnya itu dia eh, apa air formasinya itu lebih salin dibandingkan air dari lumpur tumbuhan. Nah, if the filter is safe ya, dibandingkan shallow is greater than deep ya. Jadi ada fresh water bearing. Nah, ini kalau misalnya kalau tadi kan salinitas airnya lebih besar gitu ya dibandingkan dengan RXO-nya. Nah, sedangkan si RNF-nya itu dia sama dengan RXO. Ini kalau ini dia si RDIP-nya si, si, si besar ya. Tapi oh sorry, ini sama ya kayak tadi. Jadi air shallow-nya itu lebih besar daripada air deep. Nah ini yang tadi saya temukan di sini ya, di zona yang zona yang ini ya. Nah ini. Jadi air deep-nya ini itu lebih kecil ya dibanding air shallow.
Nah, ini apa namanya, kalau dia tadi yang saya katakan ya, kalau misalnya dia kurang dari 10 feet gitu ya, pembacaannya nanti akan apa ya, seharusnya dia membaca kedalaman tersebut atau lapisan tersebut hidrokarbon, tapi karena lapisannya tipis sekali, belum baca hidrokarbon, udah turun ke lapisan shale. Jadi nanti dia khususnya akan menjadi low resistivity. Nah itu nanti mungkin akan dibahas selanjutnya. Nah ini deep resistivity ini kecil ya, dibandingkan dengan shallow. Nah ini itu dua-duanya sama-sama lebih kecil dibandingkan dengan shallow-nya. Deep lebih kecil. Nah ini udah untuk saya nggak bahas, itu nanti Bu Puri atau Bu Asri yang bahas. Nah, ini efek dari material transportasi terhadap fluid saturation. Nah ini kalau adik-adik lihat ya, ini materialnya. Nah ini akan berpengaruh di zona. Nah tadinya harusnya oilnya banyak, segini dorong oleh filtrat, maka dia akan berkurang. Nah ini efek dari filtrat ya. Jadi di sini residual oil adalah 70%, dan dia movable oilnya hanya persen. Ini sangat kecil sekali ya. Ya. Jadi ini awalnya adalah 70% sebelum ada infeksi gitu ya. Infeksi dia 70%, nah, sedangkan setelah invasi dia jadi 4%. Karena itu sedikit teorinya ya. Ya, baik, ya. Kalau tadi terkait dengan alatnya, dengan teori resistivity-nya, gitu. Mungkin nanti juga akan dilihat X-ray ataupun microspherical log, microspherical focus log MSFL, dan juga lateral lognya. Nah tadi yang sudah saya sampaikan ya, jadi si itu membaca kondisi itu baru kita dapat nilai resistivitasnya, itu 1/. Nah ini untuk resistivitas, pemecahan resistivitasnya ya. Nah ini kalau dilihat dia kalau semakin atas ini dia akan semakin besar nilai resistivitas. Kalau dia salt water, dia nilai resistivitasnya akan kecil. Gitu ya. Kalau fresh water, dia lebih besar daripada salt water nilai resistivitasnya. Oil sudah pasti akan lebih besar. Salt water dan fresh water. Kalau gas pasti akan lebih besar daripada salt water, fresh water, dan oil. Nah, kalau rock ini maksudnya dia tight zone, ya tight zone itu seperti coalbed metan. Coalbed metan itu dia resistivitasnya akan sangat spiky gitu ya. Jadi dia resistivitasnya itu akan set gitu ke ini besar sekali, baru nanti turun langsung.
Nah, ini kemungkinan besar bisa jadi fallback metan atau ini hanya tight zone gitu ya. Jadi batuan yang sangat keras, yang sangat kompak, ya, sehingga membuat membuat porsitasnya itu tidak terisi oleh busi, mungkin busi udara gitu, ataupun si apa namanya, saking padatnya batu tersebut gitu. Nah, ini nanti kalau adik-adik melihat trail data log gitu ya, resistivity yang spiky gitu, spiky-nya tapi hanya segaris. Jadi kan kalau kalau oil, kalau gas kan kelihatan gitu ya, hasilnya ya gini, kalau gas, nah gini gitu. Nah, ini bisa jadi gas, gitu ya. Kalau di sini kan oil. Tapi kalau misalnya seperti ini gitu ya, nggak besar, sorry. Nah, misalnya ini ini bisa jadi oil ya. Nah, tapi kalau misalnya spike habis set, terus turun lagi langsung, ini harus jadi tanda tanya nih, apakah ini adalah metan ataupun batu bara, ataukah karena memang dia adalah tight zone atau batuan yang sangat keras gitu ya, tight. Nah, ini harus dicari tahu ini spike ini apa nih. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Lalu ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi resistivitas ya. Resistivitas air, porositas porogeometri, tortuosity ya. Tadi saya katakan ya, ada tortuosity, lalu litologi dari formasinya, derajat apa namanya, sementasinya, terus juga tipe dari clay yang ada di batuan tersebut. Ya, kalau misalnya di batuan tersebut ada lempung atau clay yang dia mengandung mineral berat, nah itu akan mempengaruhi nilai resistivitasnya. Ya. Dia akan terbaca resistivitasnya rendah kalau batuan tersebut memiliki mineral berat di clay-nya. Yang ini electrical connection is method, very common. Nah, ini jadi kalau ada kandungan resistivitasnya ya, kalau misalnya air formasinya itu sangat salin gitu ya, nah itu akan apa namanya, mempengaruhi resistivitasnya akan terjadi sangat. Nah, ini apa ini tergantung dari kandungan ion yang terkandung di dalam air formasinya ya. Jadi ini kalau dilihat ini dari cat selam bersih ya. Nah, ini dari cat selam bersih tergantung dari kandungan yang ada di batuannya ataupun di air formasi. HCl, NO3, Br gitu ya. 4. Nah, ini dia nanti total solid correction. Jadi ini kan dari salinitasnya ya. Salinitasnya berapa, nanti dia nilai ininya berapa. Nah, ini untuk resistivitasnya dari NaCl yang ya. Nah, nanti kan ini ketemu nih total solidnya berapa gitu ya. Nah, nanti baru berapa ppm
berapa ppm tadi ya, ppm, lalu temperaturnya berapa, ya, nanti tarik ke kiri dapat nilai resistivitasnya. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa dapat nih kan NaCl, misalnya NaCl-nya nilainya berapa persen NaCl. Nah itu nanti lihat total solid konsentrasinya itu berapa ppm. Nanti baru dibawa ke chart Gen 5 ini ya. Chart Gen 5 ini kita lihat nilai ppm tadi ini di sini ya. Nah, ini ppm ya, ppm kita cari misalnya 10.000 ppm nilai NaCl-nya. Di sini 10.000 ppm garis ini. Nah, ini 10.000 ppm adalah garis yang ini ya. Nah, biru juga. Merah. 10.000 ppm adalah garis yang ini. Terus kita misalnya punya temperatur formasinya itu, temperatur reservoirnya itu adalah 150 gitu ya. Nah ini kita tarik ke atas 150. Sorry, mau baca dulu ya. 150, tarik ke atas ke sini. Set, nyampe di sini, tarik ke sebelah kiri. Nah, dapatnya di sekitar sini. Nah, ini adalah nilai resistivitasnya, yaitu sebesar 0,31 ohm meter. Itu ya. Ini cara membaca chart selam bersih. Nah, ini tadi ya chart Gen 8, apa sih kandungan total solidnya, nilai nya berapa persen gitu ya. Nah ini kan 0,81 gitu ya, nilai NaCl-nya 0,81, nilai ppm-nya 20. Ini misalnya sekian, gitu ya, CA-nya sekian. Di sini tarik bawah. Nah ini pembacaan dari chart Gen 9 atau berupa meter. Nah ini adalah perhitungan resistivitas apa namanya jika temperaturnya berbeda. Nah ini saya rasa adik-adik udah ya. Kemarin kan di UTS sudah ada. Nah ini sudah terlalu jauh ya arci itu lah. Nah mungkin itu untuk resistivitas ada pertanyaan. Sementara dari chart ini gitu ya, terus dari tadi konseptualnya itu apakah ada pertanyaan? Nanti ujungnya akan ke sini gitu ya, tak merci. Rumus merci ini, rumus seperti ini. Kalau kita mempunyai nilai RO ini adalah nilai RT deep yang kita baca dari log dibagi dengan RW ya dikalikan dengan ini porositas kontaktor. Nah, ini formation factor. Itu adalah porositas kontaktor. Itu ujung-ujungnya akan ke saturasi ya. Sini. Nah, porositas pangkat M kali dengan RW nanti ke sini. Itu ntar masih jauh. Dari sini ada pertanyaan adik-adik? Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan resistivitas dari induction lock dan juga dari electric lock. Ya. Mungkin tadi saya tambahkan sedikit untuk bisa membaca nilai resistivitas dari komponen total solidnya ya, baik itu NaCl, SO3. Sampai sini ada pertanyaan tadi?
Ya udah. Sekarang belum ada, Pak.